Hai, Assalamualaikum. Ini adalah video pembelajaran SMA kelas 10 ataupun kelas Olimpiade. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah fotosintesis, tetapi masih dasar-dasar daripada fotosintesis. Yuk kita lihat seperti apa videonya. Energi yang terbesar di muka bumi ini bersumber dari energi matahari. Energi matahari oleh tumbuhan dirubah menjadi energi kimia. Apakah hanya memerlukan energi matahari? Tentunya tidak. Selain energi matahari diperlukan air, karbon dioksida, dan zat hijau daun tentunya. Proses ini biasa kita sebut dengan fotosintesis. Semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Apakah kalian tahu bahwa fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi? Fotosintesis merupakan proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan. Proses ini mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi bagi tumbuhan. Tumbuhan hijau membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan proses ini, sehingga kebutuhan nutrisinya akan terpenuhi. Tumbuhan hijau dikategorikan sebagai organisme yang autotrof. Apa artinya autotrof? Autotrof yakni organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut sebagai organisme heterotrof. Pada tumbuhan hijau terdapat klorofil yang memiliki fungsi untuk menangkap sinar matahari. Kemudian dikonversikan menjadi energi kimia yang terikat dalam molekul karbohidrat. Kalian perhatikan gambar berikut ini, ada H2O, ada CO2, kemudian ada sinar, kemudian ada klorofil. Nah, itu ya. Pada proses ini, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida serta 6 molekul air yang nantinya menghasilkan molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dengan persamaan sebagai berikut. 6 CO2 plus 6 H2O plus cahaya dan terjadi di dalam klorofil akan menghasilkan C6, H12, O6 plus 6 O2. Proses fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis ini terjadi? Proses ini berawal dari karbon dioksida atau CO2 yang diambil oleh mulut daun, kemudian air diambil dari dalam tanah menggunakan akar tanaman, air dari dalam tanah dibawa oleh suatu sistem transportasi pada tumbuhan melalui xilem. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Coba kalian perhatikan gambar ilustrasi ini. Ada cahaya matahari, karbon dioksida, air.
masuk ke dalam daun. Kemudian yang keluar dari daun ada karbohidrat dan oksigen. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik, yaitu air dan karbon dioksida, dengan pertolongan sinar matahari. Karena bahan baku yang digunakan adalah zat karbon atau karbon dioksida, maka dapat juga disebut asimilasi zat karbon. Jadi fotosintesis disebut juga dengan asimilasi zat karbon. Di akhir video pembelajaran ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ini soal-soalnya. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Soal yang kedua, apa saja bahan yang diperlukan dalam berfotosintesis? Soal yang nomor 3, mengapa tumbuhan atau hutan dikatakan sebagai paru-paru dunia? Soal yang nomor 4, mengapa fotosintesis dikatakan sebagai asimilasi zat karbon? Dan soal yang kelima adalah mengapa tumbuhan dikatakan sebagai autotrof? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.